Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat hari ini saya ingin menyajikan sebuah video diskusi yang santuy tetapi memiliki makna yang dalam antara saudara Mikana dengan seorang muslim, ya, di mana di sana mereka sedang saling memberikan argumen tanya jawab antara seorang dengan yang lain. Dan yang menarik teman-teman, ketika saudari Mikana menjelaskan tentang Bapa kepada pria muslim ini, kemudian ada satu jawaban yang sangat menarik, membuat Mikana terkejut, di mana pria ini mengakui bahwa dia adalah diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dia diciptakan melalui Tuhan, melalui Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan dia percaya kepada kuasa Roh Kudus, dan dia mengakui bahwa dia diciptakan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah seorang ciptaannya. Nah, lalu seperti apa videonya? Kita simak secara lengkap. Selamat menyaksikan. Hormat Abang. Salam dari Medan, Sumatera Utara. Ya, salam Abang. Mohon maaf, namanya siapa Abang? Nama Abdul Halim. Oke, jadi saya panggil Bang Abdul aja ya. Silakan Bang Iya. Abdul, ada yang mau ditanyakan? Mau nanggapi itu Yesus Allah Maha Kuasa. Maksudnya bagaimana kalau boleh diterangkan? Baik, terima kasih Abang. Sebab memang di dalam Alkitab tertulis di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 35 ayat 11, Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan Yesus juga ketika mengaku Allah yang Maha Kuasa bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi dibuktikan melalui perbuatan. Sebab kalau hanya ngaku-ngaku aja tanpa ada buktinya, itu sama saja dengan tong kosong nyaring bunyinya. Artinya tidak terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri yang telah mengutus para nabi sesuai dengan firman-Nya di Matius 23 ayat 34. Aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Nah, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus yang dimana dia adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri? Dia mengutus Nabi Musa, Nabi Nuh, dia mengutus Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Hezkia, Nabi Elia. Makanya ketika Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri. Ketika Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kuasanya dari Yod-Heh-Vav-He Elohim. Dan Yod-Heh-Vav-He Elohim itulah Yeshua HaMashiach. Nah, ketika Yod-Heh-Vav-He Elohim datang ke dunia, Bang, menjadi daging, dia juga menunjukkan, menyatakan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya dia tetap membangkitkan Lazarus yang mati membusuk 4 hari, berjalan di atas air, membangkitkan anak Yairus yang telah mati, menyembuhkan banyak orang sakit, menciptakan mata yang baru bagi yang buta, menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki. Kemudian ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, dia telah menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada yang ketiga, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya juga akan ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Bang, dia mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul. Nah, makanya Rasul Petrus, Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena para rasul ini membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, Bang. Silakan, Bang. Alhamdulillah, saya pun juga yakin itu.
saya yakin kakak Mikana pun juga jelmaan dari Bapak itu sendiri. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada Mikana. Kalau tidak ada Bapak, tidak ada saya. Itulah pengajaran atau hikmah yang sebenarnya agar supaya kita pun juga berpasrah diri kepada Bapa, kepada Tuhan, kepada Allah. Supaya apa? Supaya selevel, supaya sama dengan apa yang kita junjung. Supaya sama dengan Yesus. Itulah pengajaran dari Yesus itu, supaya kita juga berpasrah diri bahwa hidup, bahwa badan ini bukan milik manusia. Hidup dan badan ini persembahan Bapa. Bapa menjelma jadi manusia. Kita pun juga demikian. Tanpa Bapa, tanpa Allah di Islam, maka manusia tak akan pernah ada. Adanya diri manusia inilah kenyataan adanya Bapa, adanya Allah itu. Begitu. Oke, mohon maaf ya Bang. Mohon maaf dengan segala hormat. Narasi Abang itu mohon maaf ya, saya nyatakan tidak benar karena saya bukan jelmaan dari Bapa dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini adalah jelmaan dari Allah Bapa. Karena kita ini adalah ciptaan Allah Bapa, yaitu Yeshua HaMashiach. Bukan berarti kita itu jelmaannya Bapa, tetapi kita buatan tangannya. Beda gitu Bang. Nggak boleh ngomong gitu Abang, bahwa Abang dan saya itu jelmaannya Bapa. Tapi Tuhan Yesus itulah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi yang pernah datang ke dunia Abang. Boleh saya menjawab? Ya silakan. Alhamdulillah. Kalau Mbak Mikana atau saya ini bukan jelmaan Tuhan, lalu saya dan Mbak Mikana ini berasal dari mana? Tadi kan saya sudah jelaskan Abang bahwa kita ini ciptaan Tuhan Yesus Kristus, di mana memang sebentar dulu Bang ya. Iya. Oke, kita mute dulu, nanti Abang boleh apalagi komentar ya. Nah gini, asal muasal manusia ini dari mana? Alkitab bisa menjelaskan dengan baik. Dulu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya, dan tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah untuk berkuasa di bumi ini dan beranak cucu serta hidup kekal abadi dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan manusia? Di Kejadian 2:7, Tuhan Yesus mengambil debu tanah lalu dibentuklah Adam dengan sempurna, dengan penuh kasih sayang. Setelah terbentuk dengan sempurna, barulah Tuhan Yesus menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, ya. Kejadian 2:7. Jadi Adam memang sesuatu yang keluar dari dalam diri Allah, tetapi bukan berarti Allah itu jadi menjelma menjadi Adam. Tetapi dia memberikan nafas kehidupan, ya, kepada hidung Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Dialah manusia pertama. Makanya Adam itu artinya adalah manusia pertama yang tubuhnya berasal dari tanah dan rohnya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang menciptakan roh di dalam diri manusia, yang tertulis di Zakaria 12:1. Nah, kenapa kita banyak di muka bumi ini anak cucu Adam? Karena itu tadi kan perintah Tuhan Yesus di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Di mana firman Tuhan tertulis, Tuhan Yesus adalah Yotevah sendiri yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, diperintahkan untuk beranak cucu. Jadi kita ini anak cucu Adam Abang yang diciptakan Tuhan Yesus. Seperti itu Abang. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Jadi bila Bapa atau Tuhan itu Sang Maha Pencipta, bila kita bukan ciptaan Bapa, lalu kita dari mana datangnya? Kalau kita bukan jelmaannya, kalau kita bukan tanda bukti Bapa itu sendiri. Maka dari itu untuk dikenal, Bapa itu menciptakan manusia. Supaya Bapa bisa dikenal dengan apa? Dengan kenyataan diri manusia inilah Bapa bisa dikenal. Tapi bila tanpa menciptakan manusia, mohon maaf Bang Abdul, saya potong, mohon maaf. Kenapa dari tadi Abang ini ngomongin Bapak gitu? Abang Abdul ini
mengenal Bapa itu dari mana gitu? Kok bisa menyebut Bapa itu? Bapa itu siapa? Ayo, mohon dijelaskan, Saya Bang Abdul. Islam, Bapak tahu banyak nama Allah, nama Allah, Bapak, Romo, Gusti, dan semuanya itu nama-nama Tuhan. Oke, mohon maaf dengan segala hormat, Bang Abdul, di mana di dalam kitab Abang itu, karena tadi Abang kan sudah mengaku seorang Islam. Baik. Lalu di mana di dalam kitab Abang bahwa Allah itu adalah Bapa? Silakan Bang, ada datanya? Oh, kalau datanya enggak ada, tapi Bapak atau Nah, Allah kalau nggak itu ada adalah datanya hidup. Bang, kenapa Abang menyebut dia Bapa? Kalau Kristen menyebut Tuhan Yesus itu Bapa karena ada datanya dalam Alkitab, Bang. Makanya mohon maaf Bang, sungguh lucu saya rasa ya dari tadi Abang bilang Bapak. Loh, saya juga heran ini Bang Abdul ini tahu Bapak itu dari mana? Sementara di dalam kitab Abang tidak pernah menjelaskan bahwa Allah itu adalah Bapa. Tetapi dalam Alkitab sangat banyak ayatnya tertulis bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa. 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Kemudian juga Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 14 ayat 7 ya, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Nah, ya Bapa itu adalah Allahnya orang Israel yang tertulis di Yesaya 63. Jadi jelas Bang datanya. Itulah kenapa orang Kristen itu memanggil Tuhan kami itu dengan sebutan Bapa. Makanya kami juga berdoa di dalam doa Bapa kami. Karena Tuhan juga yang mengajarkan agar kita melakukan doa Bapa kami. Karena Tuhan itu adalah Bapa kami yang di surga yang pernah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu Abang. Nah, kalau Abang menyebutkan Allah itu Bapa, ya nggak ada datanya, kenapa Abang sebut begitu gitu loh. Silakan Abang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Tuhan. Memang semua itu kan Allah, Bapa, semua itu hanya nama. Tapi siapa yang punya nama itu, dialah hidup yang menghidupi diri kita semua. Itulah sosoknya, itulah barangnya, sebuah nama itu. Jadi di dalam Islam ada Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah, dialah hidup. Jadi Allah itu hanya nama, Tuhan itu hanya nama. Jadi hidup yang menghidupi kita, inilah Tuhan itu. Bila kita masih merasa bahwa hidup ini adalah hidup kita, selamanya kita tak akan pernah bertuhan. Apapun agamanya dikatakan tidak bertuhan. Kenapa? Karena diri kita mengaku bahwa hidup ini adalah hidup manusia. Padahal manusia tak punya hidup. Buktinya apa? Mati. Manusia bakal mati. Kenapa? Karena memang tak punya hidup. Hanya Tuhanlah yang hidup. Maka persembahan Tuhan kepada manusia adalah hidupnya Tuhan. Inilah Roh Kudus itu. Bila kita sudah tak mengaku-ngakui lagi bahwa hidup ini adalah hidup manusia, maka manusia kembalilah kepada Roh Kudus, suci bersih dari kepemilikan atau suci bersih dari pengakuan kedagingan kemanusiaannya, sehingga seperti Yesus, seperti itu. Jadi dicontohkan oleh Yesus. Supaya kita pun juga menjalankan seperti itu, supaya apa? Roh kita kudus, begitu. Mohon maaf Abang, di mana di dalam di mana di dalam kitab Abang ada tertulis bahwa Allah itu adalah Bapa. Karena Bapa itu bukan nama. Ya, tapi itu sebutan atau di mana kenapa Tuhan itu disebut Bapa, karena dia sangat dekat kepada kita. Kita lah anak-anaknya yang bukan diperanakan dari darah dan daging. Tapi Tuhan itu adalah Bapa yang sangat dekat kepada kita. Dia selalu mengasihi kita. Kita adalah buatan tangannya, kita adalah ciptaannya, maka dia disebut Bapa. Dan kalau Abang bilang ya Bapa gitu kan, kenapa Abang tidak percaya kepada Bapa yang sudah Tuhan Yesus sebutkan di 2 Korintus 6 ayat 18. Ini firman Tuhan Yesus ya. Dan aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah gitu Bang. Jadi kalau Abang menyebut Bapa gitu, ya rasanya Abang ini mau percaya Tuhan Yesus kah, kok menyebut Tuhan itu Bapa gitu loh. Seperti itu Abang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akui dan saya imani juga, saya pun juga ciptaan Bapa. Yaitu Tuhan Yesus, karena Bapa itu adalah Tuhan Yesus Abang. Betul. Siapapun Tuhan yang disebut Abang, manusia, mohon maaf Bang, saya ciptaannya. Berarti Abang percaya Bapa yaitu Tuhan Yesus? Percaya. Bila puji Tuhan Abang, puji Tuhan. Yesus dan Tuhan itu tak ada bedanya.
Bila masih diduakan, saya tidak percaya. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Yesus, saya percaya. Sama halnya Mbak Mikana itu pun juga Tuhan. Tapi Mbak Mikana tidak berani menyampaikan diri Mbak Mikana dengan Tuhan. Kenapa? Karena Mbak Mikana masih jadi Tuhan sendiri-sendiri. Ini namanya sinkritisme ya Bang. Mencampur adukkan segala ajaran. Gini Bang, kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita, kita harus satu-satunya memuji, memuliakan, menyembah Dia, berbakti kepada Dia, bukan mencampur adukkan ya. Yesus itu juga Bapa, Tuhan, tapi kau juga Tuhan. Itu namanya gimana Bang? Bingung jadinya aku. Masa aku Tuhan Bang? Saya bukan Tuhan Bang, saya anak Tuhan Yesus. Boleh saya jelaskan? Nah, Bunda anak Bapak, saya pun juga anak Bapak. Kenapa? Karena dilahirkan oleh Bapak, dilahirkan oleh Tuhan. Kalau tidak dilahirkan atau tidak diciptakan oleh Tuhan, kita semua tak akan pernah ada. Kita semua inilah tanda buktinya Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bukan tanda buktinya Tuhan bila kita ada di dunia ini? Inilah buktinya. Bila kita Tuhan tidak terbukti, kita pun tidak akan pernah ada di sini. Jadi Bunda pun, saya pun sama anak Tuhan bila kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang diserahkan? Hidup, badan, segala tidak laku kita, itulah milik Tuhan. Di dalam Islamnya lillahi ta'ala. Jadi tidak ada pengakuan-pengakuan lagi bagi manusianya. Itulah Roh Kudus itu. Akhirnya sama posisinya dengan Yesus. Itu yang diajarkan Yesus supaya kita mengikutinya, begitu. Iya, Tuhan Yesus mengajarkan kita Bang mengikutinya untuk hanya menyembah, memuji, memuliakan Dia, dan juga melakukan perintahnya, yaitu baptis dan perjamuan kudus. Nah, di baptis itu dimeteraikan menjadi anak Tuhan Yesus, dan perjamuan kudus itu untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mati dan bangkit untuk kita. Karena Tuhan Yesus telah memberikan darahnya yang suci, mulia, agung, dan berkuasa sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita supaya kita layak masuk surga. Nah, kalau Abang bilang Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus Abang yang selalu menyertai kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi Abang, sangat mencintai Abang. Silakan Abang. Tuhan sangat sekali mencintai saya dan Mbak Mikana serta para sahabat yang hadir di sini. Kalau Tuhan tidak cinta pada kita, kita takkan pernah bisa kumpul di sini. Ya tidak? Ya, betul, ini karena kemurahan Tuhan Yesus Abangku. Karena cinta kasih Tuhan Yesus, makanya Abang juga bisa naik di sini. Tapi mohon maaf Bang, saya mau tanya kenapa nafas Abang agak... Oh iya, memang sudah kakek-kakek saya ini. Oh, saya kira tadi ada kesehatannya terganggu, mana tahu saya doakan atau apa gitu. Dekat dengan ini, dengan hidung mungkin. Oh, dinaikkan gini, kayak Mbak Mikana kan dinaikkan gini agar nafasnya tidak kedengaran. Mbak Mikana dari mana aslinya? Saya orang Batak Abang. Oh, Batak. Iya. Alhamdulillah. Sama berarti ya, daratan Sumatera ya. Iya. Tapi iya benar saya Bang. Asli dari Jawa Timur saya. Aslinya. Oh gitu. Baru 4 tahun ada di Sumatera. Iya Bang, iya Bang. Jadi Bang, kalau Abang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan Allahmu, ya tinggal dibaptis aja lah Bang kalau gitu. Jadi baptis atau syahadat saya tidak perlu lagi. Kenapa? Contoh syahadat, saya tidak perlu syahadat. Kenapa? Tuhan lebih bersyahadat kepada saya daripada saya sendiri. Kenapa? Karena saya dikuasai Tuhan, bukan aku yang menguasai Tuhan. Jadi Tuhanlah yang berkuasa kepada saya. Ngapain saya bersyahadat? Tuhanlah yang bersyahadat pada saya. Bukan Tuhan bersyahadat kepada Abang, maksud saya. Kan Abang tadi bilang bahwa Abang itu percaya sama Tuhan Yesus. Makna baptis pun sama seperti itu. Maknanya hati kita harus berpasrah diri kepada Tuhan, itu maknanya. Iya, baptis itu sama dengan berpasrah diri. Artinya betul, Abang berpasrah diri sama Tuhan Yesus. Kalau saya pribadi sudah berpasrah diri, kan sudah otomatis dibaptis oleh Tuhan. Tidak perlu materai lagi. Yang penting hati. Itu sama dengan hati, ya kan?
Berpasrah diri itu sama dengan kita mau dimaterikan Tuhan Yesus menjadi anaknya gitu. Itulah cukup. Memang semua manusia itu adalah anak-anak Tuhan, tapi kebanyakan manusia tidak merasa dirinya anak Tuhan karena manusia merasa jadi Tuhan itu sendiri di dadanya, merasa dirinya bisa beraktivitas sendiri tanpa Tuhan, merasa dirinya bisa makan sendiri tanpa Tuhan, merasa dirinya bisa bekerja sendiri tanpa Tuhan, sehingga jauh dari Tuhan. Agama apapun namanya, bila hatinya tidak berpasrah diri pada Tuhan, itu namanya tidak bertuhan, tapi mabuk agama. Begitu, Bunda. Iya, abangku yang terhormat, memang kita nggak boleh mabuk agama. Tapi kalau mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, memang itu ada ayatnya, Matius 22 ayat 35 ya. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk mencintai Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, gitu ya abang. Tapi abang terima kasih ya sudah naik ke sini ya. Terima kasih juga sudah bertanya atau menyampaikan bahwa abang juga percaya Yesus Kristus itu Tuhan atau Bapamu, ya kan, Bapaknya abang. Dan saya berdoa kiranya kuasa Roh Kudusnya Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberikan pertolongan, penghiburan, kekuatan kepada abang, supaya mata rohani abang tetap terbuka untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus. Terima kasih ya abang. Salam sehat selalu ya. Damai sejahtera melimpah bagimu. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati abang. Amin. Ya, tepuk tangan buat Bang Abdul yang cakep dan manis. Bagi yang di bawah, assalamualaikum, waalaikumsalam.